Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami hadirkan Palembang Siang ini untuk Anda. Untuk edisi hari ini di hari Kamis 24 April 2025. Saya Tata Edin akan menemani Anda di sepanjang Palembang Siang ini ya. Nah, untuk Palembang Siang ini pada pukul 10 ini kita akan mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di Dialog Palembang Siang ini. Kita akan membahas mengenai menyalakan harapan menuju Indonesia terang bersama narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 Palembang. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 0711369977, WhatsApp 082179279090, bahkan bisa langsung chat kami juga di aplikasi RRI Digital dan akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Saya perkenalkan terlebih dahulu pendengar untuk narasumber yang akan menyapa Anda di perbincangan kita di siang hari ini. Sudah hadir di studio Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi untuk berbincang-bincang bersama mengenai menyalakan harapan menuju Indonesia terang. Adalah pengamat politik Sumsel dan juga sekaligus Direktur Eksekutif Teras Indonesia, M. Haikal Al-Hafafa SOS M.SOS. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Haikal. Selamat siang, Mbak. Perjalanan ke sini lancar ya, Alhamdulillah ya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya. Selanjutnya juga ada Yadi Febri ST, Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumsel, sekaligus founder Ruang Gagasan. Bang Yadi Febri, selamat siang. Selamat siang Mbak Tata. Perjalanan ke sini juga lancar ya, Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Tadi barengan nggak berdua? Nggak barengan tapi. Nggak barengan. Ketemu di sini ya. Bang Haikal mungkin agak majuan sedikit ya, biar suaranya tuh jelas terdengar begitu ya. Jangan jauh-jauh. Nah, pendengar jangan lupa untuk bergabung bersama kami di line telepon dan juga WhatsApp, serta juga bisa ke aplikasi RRI Digital ya, dan juga sosial media kami, karena Anda juga bisa menyaksikan siaran ini melalui akun YouTube RRI Pro 1 Palembang. Berbicara mengenai menyalakan harapan menuju Indonesia terang ya. Terang studio kita nih kayaknya ya. Apa jangan-jangan kurang terang nih studio kita? Cukup lah ya. Alhamdulillah ya. Jadi di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa ini, mungkin mulai dari krisis moral, perpecahan sosial, sampai dengan ancaman terhadap keamanan dan ketertiban ya, kita tuh dihadapkan pada dua wajah Indonesia, Indonesia yang terang dan Indonesia yang gelap ya. Indonesia terang ini kan adalah gambaran negeri, gambaran dari negeri maksudnya yang damai, adil, maju, dan penuh harapan. Nah, sebaliknya Indonesia gelap ya mencerminkan kondisi di mana nilai-nilai kebangsaan itu mulai memudar, hukum terabaikan ya, dan masyarakat terjebak dalam polarisasi serta ketakutan. Jadi saya mau bertanya langsung kepada kedua narasumber ya. Anda sendiri mempunyai opini atau pandangan ya terkait dengan makna dari Indonesia terang dan Indonesia gelap dalam konteks sosial dan keamanan saat ini seperti apa? Tapi jangan dijawab dulu ya. Saya ingin tanyakan secara secara umum saja mungkin ya. Teras Indonesia dan Ruang Gagasan mungkin boleh dikenalkan kembali ya kepada pendengar dan juga pemirsa RRI terlebih dahulu. Siapa yang mulai di? Oke, boleh. Kami dari Ruang Gagasan tentunya. Ruang Gagasan ini lebih ke pusat kajian. Di dalamnya ada pemuda, mahasiswa lintas agama, suku dan juga golongan. Kami bersatu menjaga keberagaman yang ada, dan alhamdulillah per 2 bulan sekali rutin kami menyelenggarakan dialog-dialog kebangsaan, isu-isu kebangsaan gitu. Selanjutnya Teras Indonesia. Iya, Teras Indonesia ini adalah lembaga studi yang kami bikin ya sekitar 2018. Kemarin di Jakarta, sekarang kita bawa ke Palembang. Jadi memang studi demokrasi dan ekonomi politik ya. Jadi lembaga Teras ini fokus untuk mengkaji soal-soal problem kebangsaan kita, soal ekonomi politik, soal demokrasi, soal problem-problem kebangsaan secara keseluruhan. Pilpres, pilkada kita fokus untuk mengawal isu-isu itu. Jadi lembaga ini memang ada teman-teman akademisi paling banyak ya yang masuk dalam lembaga studi ini. Itu Mbak Tata. Oke. Berarti tapi semuanya ini biasanya tuh maksudnya base campnya di Palembang semua ya? Di Palembang ya. Oke. Kalau kayak Teras tadi dari Jakarta dibawa ke sini gitu ya, tapi tetap ternyata semuanya udah stay di Palembang semua ya. Oke, kita lanjutkan apa yang menjadi pertanyaan saya tadi, bagaimana Anda memaknai dari Indonesia terang dan juga Indonesia kegelap ya dalam konteks sosial dan keamanan saat ini.
Ya, yang pertama kalau kita lihat sebetulnya sebelum kita masuk soal sebelum kita masuk soal problem sosial dan keamanan. Jadi ada satu catatan yang cukup serius pasca kepemimpinan Prabowo Gibran memimpin, itu ada persoalan serius ada defisit anggaran sekitar 600 triliun. Jadi problem besar kita ini adalah persoalan anggaran. Karena masyarakat kita ini majemuk, banyak, luas, 280 juta yang harus dikelola, kita butuh anggaran besar. Nah, karena ada defisit, maka kemudian Prabowo menginisiasi membentuk badan BPI dan Antara yang hari ini gandrung kita diskusikan. Dari mana sumbernya? Sumbernya dua. Yang pertama dividen BUMN 300T, kemudian efisiensi yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Nah, karena ada efisiensi di wilayah pemerintahan inilah ribut-ribut, kritik masyarakat, kritik publik, kelompok komunitas sosial bahwa banyak sekali pemangkasan dan itu liar hari ini. Iya. Nah, itu sebuah fakta bahwa memang ada pertumbuhan intelektual secara positif dan ada ruang demokrasi yang masih berjalan. Jadi memang di satu sisi ada fakta empirik di mana intelektualitas sedang tumbuh, tapi di satu sisi ada ruang demokrasi juga yang masih berjalan. Nah, di tengah-tengah ini kita pengen menyatakan bahwa di balik gelap ada optimisme yang perlu kita lihat juga. Saya kira itu dulu sebelum kita masuk hal-hal yang lebih substansial, lebih prinsip. Mungkin ada tambahan dari teman. Iya, dari ruang gagasan nih. Terkait Indonesia gelap dan Indonesia terang ini, memang ini kan menggema di media sosial, terkhususnya di X atau Twitter. Indonesia gelap ini, tagarnya ini kan lumayan viral akhir-akhir ini, menyangkut 100 tahun kerja Presiden Prabowo Gibran kan. Dan 100 hari. 100 hari ya, betul, bukan 100 tahun, sorry. Dalam pandangan ini Indonesia gelap ini kan lebih ke ekspresi anak muda, ekspresi kemarahan anak muda. Terkait ya tadi isu-isu kebangsaan, dan mereka melihat problem ini nyata ya kan? Dan di negara demokrasi kita sekarang di Republik Indonesia itu hal yang wajar. Ada yang pro dengan kebijakan-kebijakan misalnya pemerintah, ya boleh. Ada juga yang kontra dan menyoroti hal-hal yang misal kemarin di Pertamina ada 1 kuadriliun terjadi misalnya korupsi. Nah, hal-hal yang semacam itu membuat anak muda merasa pesimis misalnya kan. Ya itu hal yang wajar. Dimulai dengan isu kabur aja dulu kan, dibalas dengan pemerintah pergi migran pulang juragan. Nah, hal-hal yang seperti ini harus diakomodir, harus pemerintah juga melihat sebagai otokritik yang membangun. Bagaimana pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk masyarakat, dan harus dilihat bahwasanya kritik ini yang bagus, sehat untuk neraca atau iklim demokrasi kita. Gitu Mbak Tata. Oke. Nah, tapi Bang, Anda kan yang mewakili dari pemuda lah ya, bisa dibilang ya. Nah, bagaimana pandangan Anda juga sebagai pemuda begitu ya terhadap pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas begitu ya di lingkungan sekitar kita dulu nih gitu. Soal keamanan itu tadi ya, terkhususnya kita di Kota Palembang nih secara lokal, hari ini memang Kamtibmas itu menjadi isu yang sangat relevan gitu kan, misal begal. Nah, itu kan menjadi isu sosial di masyarakat gitu. Nah, ini tantangan bersama. Bagaimana misalnya masyarakat dan juga pihak keamanan bersatu menjaga keamanan lokal. Nah, kita harus bekerja sama biar misal kemarin viral di BKB ada yang copet, ada yang mengintimidasi turis asing. Nah, hal-hal yang semacam ini berpengaruh pada misalnya wisatawan yang datang ke Kota Palembang itu. Nah, ini harus menjadi perhatian kita bersama untuk menjaga kota kita, menjaga wilayah kita ya kan. Apalagi ya khusus begal tadi banyak sekali korban, bahkan tujuannya bukan hanya mencuri motornya, bahkan ada yang luka, ada yang sampai meninggal dunia, dan itu kasihan masyarakat gitu. Nah, ini harus menjadi atensi kita bersama gitu untuk menjaga keamanan di wilayah kita. Lalu Bang Haikal, hubungan antara stabilitas Kamtibmas ini ya dan pembangunan nasional menuju Indonesia terang ya, dari sudut pandang Anda seperti apa? Ya, saya kira begini, yang paling awal kita harus melihat secara makro ya, bahwa pemerintahan Prabowo Gibran itu sadar bahwa problem krusial pembiayaan kita ini sangat serius. Saking seriusnya perlu dibikin wadah namanya BPI dan Antara. Di dalamnya ada seluruh BUMN dan kemudian ada seluruh aset negara di situ yang
yang kemudian untuk memutus mata rantai supaya kita ada kepercayaan diri sebagai sebuah bangsa agar ada pendapatan baru. Iya. Nah, postur jadi begini, untuk mewujudkan kesejahteraan itu kan kuenya harus dibesarkan dulu. Nah, ini sedang dikerjakan oleh Prabowo Gibran. Ada banyak penangkapan, masalah Pertamina, masalah apa yang kemarin kasus timah segala macam itu. Ini membuktikan bahwa pemerintah serius. Nah, kita harus membangun trust yang kuat kepada pemerintah karena pemerintah sedang bekerja. Undang-undang TNI diperluas. Kalau kita mau lihat secara jujur, nggak ada persoalan dalam undang-undang TNI itu. Dalam RUU TNI yang diperdebatkan kemarin, kalau kita baca secara jujur, ada perluasan peran TNI yang memang kapasitasnya soal keamanan ini makin meluas. Termasuk juga kalau memang diperlukan undang-undang RUU Polri misalnya perlu diperluas juga karena kapasitas Polri harus diperbesar, tantangan semakin besar. Nah, ini yang perlu dilakukan. Nah, kaitan dengan kesejahteraan memang ada problem serius, Mbak Tata. Apa problem seriusnya? Adalah kita sedang defisit anggaran, kita sedang mengalami tantangan global. Apa tantangan global itu? Adalah perang harga antara Amerika Serikat dan China, ada perang tarif. Dan itu berdampak kepada domestik kita hari ini. Nah, apa yang menjadi penyebabnya? Kita mengalami penurunan pertumbuhan ya, di sekitar 5% lah, tapi cukup stabil. Nah, karena ada penurunan sehingga kita ini kan kalau mau sejahtera itu investasi harus diperbanyak. Nah, sementara bagaimana mau investasi? Ada problem global hari ini, perang harga. Orang mulai turun. Ketika tidak ada investasi, tidak akan ada industrialisasi. Ketika tidak ada industrialisasi, tidak ada penyerapan tenaga kerja. Ketika tidak ada penyerapan tenaga kerja, maka orang menganggur masih banyak. Kalau orang menganggur masih banyak, orang nggak punya duit. Kalau orang nggak punya duit, dia nggak akan mampu untuk melakukan daya beli. Daya beli kita lemah. Sementara daya beli ini adalah salah satu faktor dalam fundamental ekonomi kita. Itu problemnya, Mbak. Jadi ini kaitan yang sedemikian rupa. Nah, saya mau sampaikan hal-hal krusial bahwa fakta-fakta empirik di lapangan bahwa kritik itu ada, iya. Tapi kita juga harus lihat bahwa pemerintah sekalipun hari ini Prabowo ada berlatar belakang militer, tapi ruang-ruang demokrasi masih berjalan sedemikian rupa, masih cukup baik, ada harapan masih ada. Bahwa kemudian ada upaya untuk melakukan penguatan di level TNI Polri itu hal yang wajar karena negara besar ini butuh lakukan penguatan-penguatan kelembagaan. Itu Mbak. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi terkait soal itu. Oke. Tapi sebelum saya ajak break ya, saya mau tanyakan dulu nih, sebenarnya apa saja indikator yang bisa menunjukkan bahwa suatu wilayah atau komunitas itu sedang berada ya dalam kondisi katakanlah terang atau gelap gitu. Iya, problemnya itu kan soal finansial, Mbak. Jadi misalnya gini, kita ini ribut-ribut angka kriminalitas itu kan timbul karena ada kesenjangan ekonomi. Faktor utama itu ada kesenjangan ekonomi. Ada begal, ada perampokan, ada penipuan karena ada minimnya pendapatan. Nah, minimnya pendapatan ini terkait dengan lapangan pekerjaan. Memang butuh regulasi, betul. Memang butuh ada sentuhan pemerintah bagaimana setiap masyarakat itu punya pekerjaan. Itu problemnya utama. Nah, kalau semua orang punya uang, semua orang punya finansial yang baik, saya kira problem-problem ekonomi itu bisa dituntaskan. Itu problemnya, Mbak. Jadi apapun persoalannya sebetulnya adalah ini persoalan masalah keamanan finansial. Keamanan finansial terkait dengan lapangan pekerjaan, pendapatan, daya beli dan seterusnya. Oke, ada yang mau ditambahkan? Terkait Indonesia terang ini tadi, sebenarnya kita sebagai bangsa yang besar harus optimis kalau Indonesia ke depannya akan cerah, apalagi kita akan menyambut 100 tahun Indonesia merdeka di Indonesia Mas 2045 nanti gitu kan. Kita sekarang kan lagi mengalami bonus demografi ini tadi. Nah, untuk itu karena kita akan mengalami bonus demografi yang harus kita manfaatkan, harus pemerintah juga manfaatkan karena kita ini bangsa yang besar ini tadi ya. Kita harus optimis lah dengan program-program Astacita Prabowo Gibran ya kan, dan juga program-program turunan yang lain, hilirisasi dan lain-lain ya, harus optimis bahwasanya Indonesia ya bisa menjadi negara maju dan berkelanjutan ke depannya gitu, Mbak. Baik, kita break dulu ya pendengar. Jangan lupa nanti setelah ini silakan bergabung bersama kami di line telepon 0711369977, WhatsApp 082179279090, bisa langsung juga ke aplikasi kami di RRI Digital dan semua sosial media kami, akun YouTube RRI Pro 1 Palembang dan juga Instagram baik Facebook ya. Tetaplah bersama kami, kita masih di Dialog Palembang siang ini, menyalakan harapan menuju Indonesia terang. Dia inbox aku.
Hai cantik, hai juga ganteng. Boleh ketemuan? Kapan? Di mana? Jam berapa? Besok jam 8 malam di taman. Oke, besok saya akan datang. Next day. Hei, kamu di mana? Aku sudah di taman nih. Aku takut sendirian. Aku di belakang. Kejahatan sedang mengintai Anda. Bijaklah bermedsos. Lagi ngapain? Kayaknya sibuk banget klik main HP. Iya nih, biasa cari keberuntungan di situs jackpot. Siapa tahu kan rezeki. Loh, kok jackpot? Itu kan sama aja main judi. Itu judi online, bro. Bahaya kalau kamu jadi kecanduan. Namanya aja cari rezeki. Siapa tahu beruntung. Ya enggak sih? Mana ada yang namanya judi itu beruntung-beruntung. Yang ada banyak ruginya. Makin kamu pasang, makin banyak duit kamu hilang. Apalagi kalau kecanduan. Yang ada, kamu malah buntung. Waduh, iya ya bro. Bahaya nih, bahaya. Ya udah, aku hapus deh aplikasi jackpotnya. Untung aja baru keluar duit sedikit. Kalau enggak, aku bisa buntung. Nggak mau Tobat. Ingat ya, menjauh dan hindarilah diri Anda dan keluarga dari judi online. Karena bukan untung, tapi Anda malah buntung. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Berbincang-bincang tadi di segmen awal, pendengar masih bersama pengamat politik Sumsel sekaligus Direktur Eksekutif Teras Indonesia, M. Haikal Al-Hafafa Esos Emsos, serta juga sekaligus founder Ruang Gagasan. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita ya. Iya. Abang-abang berbicara mengenai menyalakan harapan menuju Indonesia terang. Kalau kita lihat realita dan tantangan hari ini ya, nah ini seperti apa sih Anda melihatnya begitu, Bung? Dari ini Boleh, dari pemuda. Tentu Indonesia terang itu kan Indonesia maju. Ya. Opini itu Indonesia maju. Nah, untuk Indonesia maju memang pemerintah dan segenap elemen bangsa ini, kita sebagai masyarakat, angkatan muda, semua harus bekerja sama, harus berkolaborasi. Jadi kalau pesan Ali bin Abi Thalib itu kan kebajikan yang tidak terorganisir itu dapat dikalahkan oleh kejahatan yang terstruktur, terorganisir, masif dan berkelanjutan. Faktanya hari ini kejahatan-kejahatan itu kan terorganisir, bahkan lebih rapi. Dan ini harus menjadi itu yang orang-orang baik harus bekerja sama, harus berkolaborasi. Nah, soal pemerintah, kita berharap pemerintah ini betul-betul konsen. Kita kan bangsa yang besar. Kalau Bung Karno itu kan punya trisakti dan itu harus betul-betul jadi falsafah. Kan? Bagaimana kita harus bisa mandiri, misalnya berdikari di bidang ekonomi, berdaulat misalnya di bidang politik, berkepribadian dengan berkebudayaan. Nah, nilai-nilai ini harus ada. Nah, misalnya saya mencatat kita jangan terjebak pada nasionalisme semu atau nasionalisme retorika, karena saya tadi disebutkan dari pemuda Muhammadiyah.
Muhammadiyah itu kan bentuk nasionalismenya itu dia tidak dengan kata-kata, dia tidak banyak Gerakan Muhammadiyah ya. itu nyebut NKRI harga mati, Iya. NKRI harga mati, enggak. Tapi Muhammadiyah itu bentuk nasionalismenya itu ada puluhan ribu sekolah-sekolah dari Iya. PAUD sampai perguruan tinggi, bahkan di dalamnya kayak di Papua dan di Indonesia Timur itu banyak mahasiswa dan siswanya itu dari non Muslim, Iya, non iya. Muslim gitu kan. Itu bentuk toleransi dan kita menjaga keindonesiaan gitu. Ada banyak rumah sakit, hal-hal seperti itu. Nah, kalau Pak Amin Rais itu, beliau itu menyebutkan tentang Indonesia Semu, jangan sampai kita itu misalnya kita punya rumah, kita itu hanya fokus mengecat bagian luarnya saja, pagarnya kita cat bagus-bagus biar dilihat tetangga elok. Padahal di dalamnya ada kebocoran misalnya, ada lantainya berantakan, kita nggak peduli, isinya dicuri orang, kita nggak peduli. Nah, jangan sampai kita terjebak di sini. Jangan sampai kita terjebak pada nasionalisme semu ini tadi. Kita harus betul-betul nasionalisme yang untuk Indonesia maju gitu. Iya. Oke. Betul-betul kita mementingkan kepentingan umum, kepentingan publik di atas kepentingan individu dan kepentingan kelompok. Itu, Mbak. Kalau Bang Haikal? Ya, saya kira tadi menyebut nama Pak Amin. Ada satu gagasan Pak Amin Rais itu yang cukup krusial, bagaimana mengembalikan MPR sebagai lembaga tinggi negara. Kita harus jujur katakan bahwa ada koreksi total terkait reformasi hari ini, bahwa kalau kita mau jujur, rusaknya Republik ini kan salah satunya karena sipil juga, kontribusi sipil kuat. Maka kemudian kita juga harus membangun trust yang kuat kepada Pak Prabowo yang merupakan bagian daripada militer. Kita juga percaya bahwa harus ada penguatan di TNI Polri, karena nggak mungkin negara ini liar begitu saja, korupsi yang semakin menjadi-jadi. Nah, ini yang saya kira, saya melihat bahwa ini yang sedang dibangun oleh Pak Prabowo. Dan kemudian residu politik hari ini, polarisasi itu udah mulai berkurang. Bagaimana Bu Mega bertemu dengan Prabowo, bagaimana koalisi pemerintahan itu diakomodir oleh Pak Prabowo. Artinya stabilitas itu sudah dibangun oleh Pak Prabowo hari ini. Jadi syarat untuk iklim yang bagus itu bagaimana kemudian ada harmoni antar lintas kepentingan, lintas parpol, lintas aliran, itu yang coba dibangun. Bahwa kemudian sekali lagi ada kritik tetap perlu. Tapi kemudian yang mesti kita juga lihat bahwa memang ada beberapa elemen yang harus dijaga. Pertama ada pemerintah, ada partai politik, ada birokrasi, kemudian lagi ada iklim usaha, ada masyarakat sipil yang terjaga intelektualitasnya. Nah, ini saya kira komponen-komponen yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Ada peran-peran apa. Jadi kalau kita bahas syarat demokrasi kuat yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan itu, dia harus memiliki satu syarat, civil society harus baik. Nah, civil society ini sudah ada hari ini, tapi keberanian untuk melihat yang gelap itu harus dilanjutkan, jangan berhenti sampai di situ. Bahwa kemudian Kartini bilang habis gelap terbitlah terang, itu merupakan hal yang nyata. Coba kita bayangkan kalau kita melihat pagi, tanda dekatnya pagi itu kan semakin gelapnya malam. Iya. Nah, pelan-pelan keberanian kita untuk melihat kritik daripada teman-teman mahasiswa menyatakan bahwa Indonesia gelap, itu harus dilanjutkan. Bahwa Indonesia gelap iya, tapi pelan-pelan kita hari ini sedang menyambut Indonesia terang. Saya kira itu, Mbak Tata. Tapi kalau misalnya kita lihat gambaran atau potensi begitu ya, Indonesia yang mungkin saat ini sedang tumbuh ya, nah gimana tuh Bang Haikal? Iya, sumber bahan bakar tumbuh dari mana ini? Oke. Itu tadi yang disampaikan tadi oleh tadi yang sebelah, bahwa beliau mengatakan ada bonus demografi, ada angkatan kerja yang luar biasa, ada sekitar 60% lebih dari umur 16 sampai 60 berapa itu. Ini angka produktif yang mungkin seumur hidup itu yang akan kita dapatkan. Nah, ini yang harus dikelola. Nah, pemerintah mengatur bahwa untuk mengelola luasan Indonesia dari ujung barat sampai ujung timur, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ini kan yang besar sekali, bahwa ada pulau-pulau yang banyak sekali. Nah, itu butuh kebijakan yang integral. Nah, maka kemudian saya sepakat, saya optimis ketika pertama kali ada pembekalan menteri, kemudian ada retreat, kemudian lagi ada kepala daerah juga. Ini kan ada sinkronisasi. Nah, optimis, coba kan lihat di kota Palembang, bagaimana Pak RDPS sudah mulai turun ke bawah, menyelesaikan masalah jalan, masalah banjir. Ada berapa kepala daerah di Jawa Barat ada gerakan tidak menerima mobil dinas. Efisiensi itu, kebocoran itu sedang dilakukan jalan keluarnya efisiensi, jadi sehingga tidak ada kebocoran lagi. Bahwa pemerintah itu harus hidup sederhana. Nah, ini harus dibaca bahwa anggaran yang banyak ini jangan sampai mubazir. Bahwa banyak koruptor semakin dibuka kasusnya. Ini bukan
membuktikan bahwa ada boros dalam pemerintahan, bahwa ada upaya untuk menyelesaikan perbaikan. Itu yang harus kita sampaikan kepada publik, bahwa Indonesia Terang itu betul-betul sedang diupayakan, sedang dijalankan oleh pemerintahan Prabowo Gibran hari ini. Oke, nah saya ke Bung Yadi nih. Sejauh mana gitu ya Bung Yadi ya peran aktif pemuda saat ini dalam membantu ya bisa dibilang tugas kepolisian yang menjaga Kamtibmas, terus juga membantu bagaimana menyalakan harapan ya untuk menuju Indonesia Terang itu sendiri. Pertama kalau kita bicara tentang kepemudaan ini kan atmosfer Indonesia itu muda banget kan. Karena Indonesia merdeka itu kan digerakkan oleh kaum muda gitu kan, dari lahirnya Budi Utomo yang menjadi hari kebangkitan Indonesia, dan juga misalnya Hari Sumpah Pemuda ya kan? Dan itu kan digerak oleh orang muda, Tan Malaka, Bung Karno, Sultan Syahrir, dan semuanya itu kan usianya masih muda. Nah hari ini Mbak Tata, kalau kita mau melihat tolak ukur peran atau kemajuan pemuda hari ini sudah sejauh mana, itu ada namanya, kalau Kemenpora itu mengeluarkan IPP, Indeks Pembangunan Pemuda. Nah indeks pembangunan pemuda inilah dari misalnya pendidikan, dari akses kesehatan, dari lapangan kerja, partisipasi dan kepemimpinan, adil gender, itu ada di domain itu tadi. Nah kita khususnya dari tahun 2015 sampai hari ini itu naik terus menerus Indonesia kan, untuk IPP-nya tadi, dan kita untuk Sumsel khususnya kita di bawah nasional hari ini, masih terbawa karena memang di Sumsel masih agak kurang pemerintah daerahnya untuk akses kepemudaannya. Kita masih kurang karena terakhir saya dialog dengan Dispora Sumsel itu kita untuk rencana aksi daerahnya belum dibikin katanya kan. Nah itu tadi Abang, jangan sampai misalnya tadi ada efisiensi anggaran itu menjadi alasan misalnya pemerintah OPD di bawah untuk tidak bekerja maksimal. Sedangkan memang efisiensi ini sudah tepat dilakukan oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Jadi Mbak Tata, kembali ke topik tadi terkait dengan kepemudaan tadi, pemuda ini yang pertama pemerintah stakeholder memang harus memberikan akses pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja yang maksimal. Kita memanfaatkan tadi bonus demografi. Yang kedua kalau kita lihat pemuda ini tadi partisipasinya di bidang sosial politik sudah cukup oke untuk hari ini. Jangan sampai kita anak-anak muda kita antipati, nggak peduli dengan situasi kebangsaan kita hari ini. Dan lahirnya misalnya tagar Indonesia Gelap itu harus kita syukuri juga. Inilah bentuk negara demokrasi. Inilah Indonesia. Alhamdulillah anak-anak mudanya peduli. Ya kan, Oke. Gitu, Baik. Mbak Tata. Kita ke pendengar dulu, sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat siang. Halo. Halo, selamat siang. Iya, sama Bapak siapa di mana? Ini dari Batraja. Iya. Ya, Sama siapa Pak? Bapak siapa Pak? dari Bang Kiwai di Batraja. Bang Giwai mau bergabung di dialog ini ya, mau tanya ya? Ya, mau saya ada sedikit akan komen ya. Ya, mengenai Indonesia Gelap, Indonesia Terang tadi Mbak ya. Iya. Ya, kalau menurut saya gelap terang itu ada di masyarakat Indonesia. Mau Oke. terang mau gelap. Nah, cuman yang saya sikapi masalah kata Bapak yang satu tadi ada kejahatan apa itu. Menurut saya begini, saya menyingkapi Sumatera Selatan Mbak ya. Iya. Maaf tadi Bapak ya, kita Sumatera Selatan kaya Pak. Lumbung pangan, lumbung energi, lumbung semen, lumbung batu semua itu Pak ya. Nah, kalau kita skala luasnya Sumatera Selatan dibandingkan Pulau Jawa itu kan, kita ini kan penduduk kita mungkin 8 juta Sumatera Selatan Mbak ya. Iya, betul. Tidak mungkin kita Mbak memakmurkan rakyat itu kan dengan hasil itu. Kalau kita lihat eksploitasinya itu kan, berapa triliun mungkin digabung itu kan. Nah, pembagian kemaslahatan itu berapa? Bagaimana program cara kita menjaga rakyat itu aja menurut saya Pak. Dan kita kan kalau bisa seluruh kabupaten kita berlaku adil dengan pembagian BBH apa-apa dengan APBD bagaimana supaya kita lebih besar dapatnya karena kita kaya Pak. Dan program APBD itu harus diawasi ketat, jangan ada terjadi korupsi. Nah itu adalah menurut saya. Jadi siklusnya itu menurut saya nggak banyak-banyak. Masa kita semua Selatan nggak bisa menyediakan rakyat 8 juta ini kan? Kita lihat Singapura nggak ada hutan itu bisa makmur. Kita kaya ini kan, apalagi Prabowo datang kemarin kan, yang padi apapun itu kan, Sumatera Selatan nggak mungkin nggak bisa kan, tanah luas banyak. Kalau rakyat miskin di bansos tidak cocok, saya bagi Sumatera Selatan
Tanah Siap. luas dibagikan ke rakyat seperti transmigrasi itu kan, tram lokal itu kan bisa Iya, diberikan apa, itu kan menurut saya begitu. baik. Nah, itu aja, maaf tapi bukan menyinggung orang gede di Sumatera Selatan. Saya ini kalau saya orang Sumatera Selatan, saya mengusulkan gitu kalau bisa. Iya. Sekarang kalau bisa Mbak ya, pembagian ya DPHP yang 70-30 kata itu diperjelas itu oleh Pak Gubernur. Iya. Sumatera Selatan, kabupaten sekian diprogramkan ini harus diawasi, biar itu KPK ngawasnya, BPK itu kan Iya. ada laporan keuangannya. Nah itu aja menurut saya. Setelah itu ya sekarang ini kan ASN itu dapat tukin. Kalau bisa Sumatera Selatan berapa yang dapat, ada yang dapat, ada yang enggak ya, misalnya kan, ada yang enggak bayar. Nah itu aja menurut saya. Jadi Baik. apa itu ASN dengan kadis apa itu dibesarkan tunjangannya. Baik. Karena itu adalah untuk apa, pemajukan daerah itu dulu, baru rakyat dengan bersama rakyat. Nah itu aja menurut saya. Baik. Kita kaya, masa kita banyak miskin. Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiwai. Mungkin singkat saja, ada yang mau ditanggapi? Iya, saya kira begini Mbak Ata. Jadi apa ya? Hari ini kalau kita melihat secara makro nasional, luar biasa Pak Prabowo Gibran ini sudah. Nah, memang problem nanti disampaikan Bapak tadi adalah bagaimana pemerintah daerahnya di level provinsi maupun kabupaten. Nah, dari ujung apa pangkal dari kesejahteraan itu kan corongnya APBD. Iya. Betul tadi bahwa APBD harus diawasi. Nah, ke depan bahwa kita juga mendorong bagaimana kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota untuk bekerja maksimal. Jangan sampai ada kebocoran APBD. Jangan sampai kemudian kebijakannya ada, anggarannya ada, cuman nggak netes ke bawah. Ada pengawasan tidak berjalan. Nah, kita berharap ada kebijakan yang adil, ada masyarakat yang sadar. Kolaborasi komunitas, kolaborasi elemen sipil dan pemerintah ini termasuk juga dengan keamanan, termasuk juga dengan kepolisian, dengan TNI Polri itu harus dibangun. Iya. Bahwa kita harus sadar bahwa Indonesia ini adalah keluarga besar. Jadi semua entitas yang ada itu adalah keluarga besar bangsa Indonesia. Nah, kesadaran itu yang harus dibangun. Kalau dalam bahasa teoritis ada John Locke tuh ada teori kontrak sosial. Negara ini dibangun karena kontrak sosial untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan makmur itu. Nah, saya kira itu bahwa kemudian Indonesia Gerap itu sebagai sebuah kritik iya, tapi kemudian bagaimana Indonesia Terang itu menjadi ikhtiar bersama kita untuk mewujudkan secara berkelanjutan. Itu Mbak Tata. Oke. Bang Edi ada mau ditambahin, Bung? Oke, Mbak Tata terkait tadi lumbung energi dan kita kaya akan sumber daya alam itu benar. Untuk energi memang Presiden Prabowo ini kan dia di 2030 merencanakan untuk membangun PLTN bertenaga uranium, dan ini harusnya harus kita dukung ya. Kita memang kaya, bukan hanya batu bara, bukan hanya mineral emas, bukan hanya minyak ya kan, tapi kita punya juga uranium yang itu bisa menjadi ini kita di level internasional ya kan, dan kita harus bisa mandiri energi, bukan hanya mandiri pangan tapi mandiri energi, hilirisasi, dan itu harus dilakukan. Dan terkait tadi tentang APBD, misalkan pemerintah daerah itu tadi OPD memang harus kerja nyata turun ke masyarakat itu. Kita harus berhenti pada misalnya politik pencitraan. Misalnya gini, berarti pencitraan itu jangan sampai kita terjebak pada pemerintah kita itu sifatnya budaya-budaya toksik itu gini. Misal kemarin Pak Prabowo datang ke Palembang ya kan? Itu kan ketika datang itu kan dalam 1 malam 2 malam seluruh jalan yang berlubang ditampal. Sampah-sampah misalnya pinggir jalan itu kan baru ditutupin. Tapi selama ini dibiarkan saja. Nah, yang gini maksudnya itu jangan sampai baru turun dulu pimpinan baru mau dikerjain gitu kan. Dan itu masuk semu begitu ya Bang Edi? Harus semu, itu masih semu gitu. Nah, itu kita berharap pemerintah kita melihat itu jangan toksik lah deh. Ayo kita betul-betul mereka kerja dibiayai oleh APBN tadi menggunakan ya harus maksimal. Gitu. Ini sudah ada pendengar kembali yang bertanya via WhatsApp dari 0821 7768 sekian. Saya izin bertanya nih ya mengenai ini, bagaimana bisa Indonesia terang sedangkan pemerintahannya membuat aturan amburadul yang membuat masyarakat dan mahasiswa marah, apalagi mengenai RUU TNI yang jelas-jelas hanya menguntungkan para TNI dan kemarin akan dibuat RUU Polri juga. Why? Gitu kan katanya. Mau mengulangi seperti Orde Baru, mau menginjak-injak masyarakat lagi. Silahkan tanggapannya. Ini agak sensitif. Jadi memang kita ini ada ada sentimen militeristik ya, sentimen otoritarianisme. Jadi ada narasi kekhawatiran kita kembali pada Orde Baru.
Jadi seolah-olah ketika pemimpinnya militer, Iya. maka automatically akan terjadi otoritarianisme, gaya-gaya. Nggak bisa. Hari ini negara sudah terbuka, keterbukaan informasi publik. TNI Polri tidak bisa berjalan tanpa ada sipil. Oke. Dan hari ini kita harus jujur bahwa penguatan kelembagaan itu diperlukan karena makin luas Iya. keamanan ini, masalah cyber, masalah apa. Karena keutuhan negara itu tergantung dengan keamanan. Anda coba perhatikan bagaimana Ukraina Rusia, bagaimana Israel dan Palestina. Sekarang ini udah ada isu tentang tanda-tanda bahwa ada perang dunia ketiga. Ini hal yang serius. Bagaimana kemudian kita bisa menjelaskan itu tanpa ada penguatan TNI Polri? Maka kita harus mendorong. Tinggal bagaimana regulasi, bagaimana kemudian hak sipil juga tetap ada. Itu juga yang perlu kita perhatikan. Nah, coba pasca reformasi keamburan ini karena sipil sebetulnya. Tapi sorry disclaimer gitu ya Bang Hekal ya. Kadang opini masyarakat ini kan muncul karena tidak semerta-merta cuma khawatir, tapi dengan apa yang sudah mereka rasakan beberapa ke belakang, maksudnya seperti itu ya. Jadi kalau misalkan dibilang apa khawatirnya terlalu banyak, juga kan nggak semata-mata cuma khawatir aja gitu kan, ada sebabnya loh begitu. Iya, memang kalau kita mau jujur, indeks demokrasi kita itu agak sedikit turun memang, terutama di keterbukaan publik, berserikat, kebebasan bersuara. Problem kedua ini masyarakat kita ini walaupun indeks angka sekolah itu masih tinggi, cukup lumayan lah, SMP lah ya, rata-rata angka harapan sekolah kita itu. Tapi yang perlu kita perhatikan angka tradisi literasi kita masih lemah. Jadi perdebatan di publik itu adalah perdebatan emosional, bukan perdebatan intelektual. Masyarakat kita ini mayoritas masyarakat intelektual, masyarakat emosional, bukan masyarakat intelektual. Nah, bagaimana mungkin kita menerjemahkan pembangunan, konsep kebangsaan dengan merujuk hanya dengan masyarakat emosional saja? Nah, kita perlu masyarakat intelektual. Kita perlu giring isu-isu diskursus publik yang hari ini hanya berbasis pada emosi, hanya pada tendensi, hanya pada hal-hal yang sensitif saja. Tapi bagaimana membangun secara konstruktif, itu yang perlu kita bangun sehingga orang tidak memandang bahwa publik kita ini adalah publik yang hanya sumbu pendek ya kan, tapi juga mampu menjelaskan, menguraikan secara baik gitu. Nah, hari ini kan emosi yang banyak gitu. Tapi bagaimana kemudian melakukan dialog, melakukan hal-hal yang lebih konstruktif, itu yang perlu dibangun. Nah, saya kira ada kesenjangan hari ini antara komunitas sipil dan koalisi pemerintahan yang sedang berjalan. Nah, memang perlu ada jembatan, perlu ada dialog yang lebih kuat. Karena biar bagaimanapun Indonesia ini besar, potensi disintegrasi juga besar. Jadi di luar daripada kritik itu ada ancaman-ancaman disintegrasi yang cukup kuat. Jadi kalau kita pecah, ini yang kita khawatirkan. Nah, hal-hal yang demikianlah perlu dilakukan perumusan, Mbak Tata. Jadi bahwa kekhawatiran itu ada, iya, tapi optimisme itu juga harus dikuatkan. Karena apalagi yang mau kita punya selain optimisme, rasa persatuan, rasa kekeluargaan, di luar daripada kritik. Tapi kan kadang-kadang kita kritik itu dicampur adukkan dengan rasa kebencian. Jadi kritik itu harus dengan sayang, Mbak. Nah, kritik ini lebih banyak nuansa kebenciannya. Nah, saya kira itu catatan saya sebagai seorang Muhammad. Oke. Saya ke Bang Yadi nih ya, apa sih tantangannya Bang untuk di zaman saat ini ya, yang Anda rasakan ya ketika memang ikut terlibat begitu ya dalam upaya menjaga Kamtipmas lah ya di negara kita ini. Harus kita akui bahwa era globalisasi ini membawa budaya-budaya baru, hal-hal baru terkaitnya misalnya anak-anak muda kita lah kan. Tantangannya itu salah satunya itu misalnya dopamin berlebihan. Kalau kita lihat misalnya anak-anak muda kita hari ini satu hari itu bisa beberapa jam dia megang handphone gitu kan. Tapi bukan pengaruh kopi kan ya. Anak muda saat ini kan dikit-dikit ngopi gitu kan. Jadi budaya misalnya media sosial kayak TikTok, ya scroll TikTok, ya kan bisa juga scroll Shopee gitu kan, membuat dopamin berlebih, akhirnya kurang produktif. Nah, jadi ini tantangan bagaimana misalnya anak muda bisa mengembalikan, ya bisa menyesuaikan waktu dari dopamin berlebih ini tadi bisa ke arah yang lebih produktif. Ya, kayak tadi dibilang oleh Kak Haikal, mulai membangun tradisi diskusi, tadi bersama teman-temannya harus dijaga kekeluargaan gitu. Jangan sampai oleh ya kita
bonus demografi ini ya kita lewat saja gitu, tidak dimanfaatkan. Nah tadi tantangan tadi sekarang luar biasa memang anak muda ini sekarang, dari misalnya narkoba ya kan, belum tadi budaya arus globalisasi, belum misalnya pendidikan yang belum ada, yang belum menyentuh, dan ini tantangan bersama gitu Mbak. Nah, tantangan bersama untuk kita ya merebut era keemasan Indonesia gitu. Bang Haikal kan tadi juga sempat bilang bahwa semua itu harus kolaborasi ya, TNI, sipil dan segalanya, karena memang nggak bisa berjalan hanya cuma satu ini aja ya, satu dari kesatuan saja begitu ya. Pendekatan strategi yang bisa dilakukan ya untuk benar-benar memperkuat kolaborasi antara ketiganya itu tadi, masyarakat sipil, pemuda dan institusi kepolisian, apa yang diperlukan? Saya kira yang paling penting itu saya tertarik beberapa bulan terakhir itu soal isu bagaimana adendum ya, bagaimana meninjau ulang undang, tapi bukan mengganti undang-undang ya. Bagaimana adendum lah ya, bagaimana ke depan MPR itu sebagai lembaga tinggi negara harus kita kembalikan. Ini yang paling penting karena kita tidak ada GBHN, harus dikembalikan lagi gitu. Jadi bagaimana garis besar haluan negara itu harus betul-betul menjadi ruh kita bersama. Bahwa reformasi demokrasi yang kebablasan ini yang melahirkan berbagai macam polemik, berbagai macam korupsi, nepotisme dan seterusnya semakin masif. Itu perlu karena mainstream kita itu adalah negara kesatuan. Nah, kalau kita bedah lagi sebetulnya memang secara kekuatan politik kita itu ada dua, ada milit TNI Polri, ada partai politik, ada komunitas Islam, ada kelompok sosialis, masih banyak lagi sebetulnya. Nah, kolaborasi ini perlu dibangun, Mbak. Tapi di luar itu kita juga membutuhkan tadi kelompok kritis. Harus kita akui bahwa demokrasi yang kuat itu mengharuskan ada komunitas kritis yang kuat. Nah, komunitas kritis ini harus diberikan ruangnya ketika posisi tidak berjalan. Komunitas sipil lah yang menjadi harapan sebetulnya. Kita harus akui itu. Nah, bagaimana kemudian komponen, ada pemerintah, ada sipil, ada iklim usaha yang menggerakkan ekonomi. Nah, problemnya ini kan soal finansial kalau secara makro, saya jujur ya. Karena APBN kita masih sedikit, APBD kita, pertumbuhan ekonomi kita masih stuck hari ini. Itu yang jadi problem. Jadi bagaimana kue anggaran diperbesar sehingga kebijakan juga ke bawah semakin besar. Nah, tinggal bagaimana masyarakat mengawasi. Itu saya kira penting untuk ke depan. Nah, yang perlu dicatat juga bahwa Prabowo Gibran ini masih baru berapa bulan lah Mbak, belum 1 tahun kita ini, belum nyampe 1 tahun. Artinya kita harus memberikan ruang yang besar kepada Pak Prabowo. Di luar sana dia berbicara bagaimana ke Indonesia. Jadi saya lihat ada nuansa keseriusan dalam pemerintahan Pak Prabowo hari ini. Nah, ini juga yang harus kita tanamkan, bahwa kritik iya, tetapi bagaimana kemudian optimisme itu juga harus kita bangun kepada Pak Prabowo. Dan bagaimana kita mengawasi pemerintahan daerah, bagaimana Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Bupati, Anda punya presiden, jangan sampai ada split kebijakan. Harus ada harmoni, harus ada sinergi. Jangan Anda bikin kebijakan A, sementara presiden pengen B. Tolong, harus ada harmonisasi, harus ada sinergi. Yang kemarin Anda ikut retreat itu harus dijalankan ke bawah. Nah, saya kira yang problem ini kan di Pemda, di level bawah ini, Mbak. Nah, ini saya kira pelan-pelan harus kita perbaiki, bahwa ke depan sekali lagi kebijakan positif itu harus kita dorong, dan rasa persatuan dan gotong royong itu harus kita bangun. Itu Mbak. Saya bacakan dulu WhatsApp yang udah masuk dari 0822 8144 sekian. Yang mau saya tanyakan, apakah program-program pemerintah saat ini bagi Anda sudah cukup menyalakan harapan? Jika belum, mungkin apa yang perlu ditingkatkan? Silakan perwakilan dari pemuda. Cucunya kayak Jamal Dahlan. Program Pak Prabowo ya. Iya. Program beliau itu tadi sudah oke, ini baru 100 hari kerja, harus memang kita apresiasi. Kalau saya sih mendukung adanya PPI dan Antara. Itu kan memang ini harus proyek-proyek strategis nasional nanti akan didanai ya, dan investor-investor ini kan dan Antara ini kan untuk membangun kepercayaan investor-investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, dan ini harus kita dukung. Artinya sekarang kalau saya melihat program-programnya sudah oke secara nasional. Tadi tinggal dari hasil retreat ini tadi, pemerintah dan stakeholder yang lainnya harus bisa menerjemah dan harus bisa. Jangan hanya program-program di tingkat pusat itu hanya sebatas ada di pusat, hanya sebatas undang-undang, tapi di bawahnya juga harus sampai
betul-betul harus terlaksana sampai ke grassroots. Bagaimana swasembada pangan itu bisa dinikmati oleh petani, bisa memakmurkan petani, betul-betul bisa bikin kita jangan jadi misalnya bangsa pengimpor kan, jangan akhirnya kita beras itu misalnya banyak impor, jangan, biarkan petani. Apalagi kita masih banyak lahan-lahan tidur, apalagi misalnya kita produksi sawit kita terbesar, batu bara kita juga nomor 3 dan lain-lain. Nah ini potensi kita. Nah kalau kita lihat dari program-program strategis yang sudah dibangun oleh Pak Prabowo ini sudah cukup oke, tinggal kayak bagaimana yang melaksanakan tugas itu bisa menjaga kepercayaan publik dan kita sebagai masyarakat mendukung penuh apa yang sudah dilakukan, karena ini tentunya pemerintah membuat program bukan hanya sekedar bikin-bikin, pasti sudah dikaji secara mendalam dan dengan ahli di bidang terkait gitu Mbak. Oke, baiklah kalau begitu. Jadi sebelum kita akhiri perbincangan kita untuk segmen terakhir ini ya, mungkin ini yang perlu menjadi ingatan juga bagi kita semua ya. Bagaimana sih mungkin ya kita tidak mengkritisi pemerintahan yang baru begitu kan ya, kita tidak pesimis begitu ya. Nah lalu apa sih yang benar-benar harus kita lakukan ya sebagai bangsa untuk bisa bertransisi ya di kondisi gelap ini menuju terang? Ya, saya kira gelap itu sebetulnya bukan betul-betul gelap. Ini sebetulnya sebuah tagline kekecewaan, ekspresi publik terhadap kritik pemerintah kepada pemerintah hari ini. Jadi kita harus, gelap itu adalah sebuah kritik ya media sosial. Tapi begini, bahwa kita itu jadi gini, semua kebijakan itu kan barometernya ada di APBD, ada di APBN. Maka kalau dalam demokrasi itu, Bung, dalam demokrasi itu ketika kita milih kepala daerah, ketika kita milih presiden, secara tanpa sengaja kita mengatakan bahwa hari ini saya Fulan bin Fulana memilih presiden Fulan bin Fulana atau wali kota Fulan bin Fulana untuk mengurusi sekian triliun APBD kami, sekian triliun APBN kami. Itu sebetulnya. Nah, problemnya APBD ini belum tersedia banyak. Masih banyak kebocoran. Problemnya apa? Ada korupsi di Pertamina, ada masalah di Pertimahan, kemarin juga masalah Antam juga masalah ada. Banyak sekali kebocoran. Nah, regulasi penegakan hukum juga harus dikuatkan hari ini. Ada kejaksaan yang sudah sedang berjalan oleh pemerintah, ada KPK yang sudah berjalan. Nah, kebocoran itu sedang ditangkap oleh pemerintah hari ini. Nah, bagaimana kemudian kue kebijakan ini anggarannya dipersempit dalam artian dikontrol. Ya, jangan sampai ada. Karena ini sumber kesejahteraan. Kalau nggak ada ini nggak akan ada roda investasi, roda ekonomi, roda tenaga kerja, gak akan. Sumber kehidupan masyarakat itu ada namanya sentral, ada sentralisasi anggaran yang bernama APBD. Kita mau punya pemerintah itu karena ada anggaran yang besar tadi. Nah, ini yang mau dikelola, yang mau diurus. Nah, ke depan memang bagaimana yang perlu dilakukan oleh pemerintah? Bagaimana rakyat bisa mendapatkan akses permodalan, bagaimana potensi sumber-sumber ekonomi hijau perlu ini. Ada satu isu di luar daripada ekonomi, apalagi soal iklim, soal lingkungan, kerusakan lingkungan, banjir ini masalah serius. Jangan sampai kita mengurus angka-angka pertumbuhan, mengeksplor sementara banyak kerusakan-kerusakan ditimbulkan, itu biaya recovery cukup besar juga. Nah, kontrol sosial perlu di wilayah itu. Tapi di satu sisi jangan juga bahwa pemerintah sadar perlu ada makan gratis, kemudian karena ada kasus di beberapa case kemudian kita kritik, nggak boleh semuanya, jangan, tinggal diarahkan. Kota nggak usah ada makan siang gratis, di daerah perbatasan saja misalnya, daerah-daerah yang miskin saja yang butuh makan siang gratis. Nah, saya kira hal-hal demikian perlu harmonisasi, Mbak. Kata kuncinya sinergi dan harmonisasi. Itu, Mbak. Iya, singkat saja mungkin ditambahkan dari pemuda lagi nih. Ya, tentunya ke depan kita tidak mudah. Tantangan kedepannya pastinya berat karena kita berada di sarang perang dagang, geopolitik, kepentingan internasional dan juga geopolitik lokal juga gitu, dan juga regional. Tentunya sekarang kalau kita lihat bagaimana kita tadi disinggung tentang transisi sekarang kan kita bukan hanya bersaing antar manusia, tapi ke depan kan persaingannya dengan AI, dengan robot. Nah, ini harus betul-betul khususnya anak muda, generasi muda harus bisa beradaptasi, harus bisa meningkatkan skill, meningkatkan kualitas, meningkatkan kapasitas, dan kita ke depannya
bisa bersaing gitu kan, bukan hanya kita menerima saja apa yang dibikin oleh negara-negara lain, tapi kita harus punya AI, kita harus punya ahli misalnya sekarang apa di bidang-bidang digital misalnya ekonomi digital, bisa Bitcoin lain-lainnya. Kita butuh anak-anak muda yang paham, anak-anak muda yang bisa beradaptasi, anak-anak muda yang bisa punya kapasitas yang mumpuni lah untuk bisa menjalani ya, apalagi kita masa era bonus demografi ini. Kalau tidak dimanfaatkan dengan baik maka akan jadi kutukan demografi. Itu yang kita takutkan bersama. Nah, itu kalau kata bahasa Gibran itu ada hilirisasi digital. Hilirisasi digital gitu kan, gitu Mbak Tata. Oke, baiklah kalau begitu ya. Lengkap sudah perbincangan kita ya selama 60 menit ke belakang. Terima kasih untuk yang sudah bergabung juga. Terima kasih kedua narasumber. Semoga kita semua tuh bisa menjadi bagian yang benar-benar menyalakan harapan ya menuju Indonesia terang ini ya. Terima kasih Bang M. Haikal Al-Hafafa Esos, Direktur Eksekutif Teras Indonesia, pengamat politik Sumsat juga. Bung Yadi Pebreste, founder Ruang Gagasan, Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Sumatera Selatan. Demikian perbincangan kita mengenai menyalakan harapan menuju Indonesia terang di Dialog Palembang siang ini. Saya Tata Edin masih akan terus menemani Anda. Terima kasih. Kita ikuti acara selanjutnya nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama RRI Pro 3 untuk menyimak informasi olahraga. Perjalanan membawamu bertemu denganku.